Selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari Tanah Jawa. Saya sampaikan firman Tuhan untuk kita pada pagi ini dari Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudara-saudara, nats kita pagi ini menceritakan tentang seorang Ayub yang diperbolehkan oleh Allah untuk mengalami penderitaan di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, sebenarnya seluruh kitab Ayub menggeluti satu pertanyaan abadi sepanjang masa dalam hidup manusia. Apa itu saudara-saudara? Mengapa manusia mesti menderita? Mengapa mesti menderita? Saudara-saudara, ketika logika tak lagi mampu untuk mencerna, ketika intuisi kita tak lagi mampu untuk memahami, ketika duka cita kita mencapai titik terdalam dalam duka cita itu sendiri. Mengapa saudara-saudara? Mengapa Allah yang dikatakan maha baik itu ternyata membiarkan ketidakbaikan terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang beriman? Saudara-saudara, Ayub mengalaminya dengan pasti dan jelas. Dalam sekejap ia kehilangan putra-putrinya, lalu kemudian harta bendanya, lalu kemudian istrinya meninggalkan dia, dan bahkan sahabat-sahabat yang semula begitu dekat dengannya pun meninggalkan dia. Dia kehilangan segala-galanya. Tentu ada pertanyaan, apakah Tuhan yang disembahnya selama ini tidak mengetahuinya? Atau mengetahuinya tapi tak mampu untuk berbuat apa-apa? Bagi Ayub, saudara-saudara, hal itu sangatlah jelas bahwa Tuhan tahu persis apa yang terjadi. Ayub tahu betul bahwa Tuhan mampu berbuat apapun yang dikehendakinya. Soalnya memang saudara, Tuhan membiarkan penderitaan itu terjadi dalam hidup Ayub. Tuhan membiarkan si jahat itu merajalela di dalam hidupnya. Karena itu saudara-saudara, Ayub bertanya, mengapa? Mengapa? Bahkan suatu ketika dia menggugat Allah. Dia berkata, saudara-saudara, mengapa aku tidak mati ketika aku lahir? Atau binasa waktu aku keluar dari kandungan ibuku? Sahabat-sahabat Ayub juga, saudara, juga berusaha memberikan penjelasan-penjelasan logis atas penderitaan Ayub. Ada yang berkata bahwa apa yang ditabur orang itu akan dituainya. Ada yang berkata bahwa bila mana musibah terjadi dalam hidup Ayub, pasti ada sebab muasalnya. Ada juga yang berkata, saudara-saudara, dari para sahabat itu bahwa Allah sedang mendidiknya, seperti seorang ayah yang mendidik anak-anaknya. Tapi Ayub, saudara, tahu bahwa itu bukanlah jawaban yang paling benar. Karena kalau itu jawabnya, maka mengapa orang yang lebih besar salahnya? Harusnya lebih besar pula susahnya. Atau mengapa orang-orang yang baik yang malah dihajar, sedangkan para durjana dibiarkan merajalela? Akhirnya saudara, Allah sendiri yang memberikan jawab kepada Ayub. Dan juga sekaligus mengingatkan Ayub bahwa siapa Allah, siapa manusia seperti Ayub. Siapa manusia yang dapat mengadili kebijaksanaan dan juga rencana Allah dalam hidup manusia? Siapakah di antara manusia yang dapat menuntut pertanggungjawaban kepada Allah? Allah, saudara-saudara, mengingatkan Ayub siapa dirinya di hadapan Allah. Ayub harus menerima keterbatasannya. Tidak semua pertanyaan haruslah dijawab oleh Allah. Tidak semua akibat mempunyai sebab. Tidak semua kebijaksanaan Allah tercerna oleh logika kemanusiaan. Karena itu Ayub sadar betul siapa dirinya di hadapan Allah. Sikap inilah, saudaraku, yang menyebabkan Ayub mengalami kuasa daripada Allah. Pertanyaannya tidak selalu terjawab, tapi Ayub sadar betul bahwa tidaklah semua harus dipahaminya dalam hidup yang penuh penderitaan itu.
Pertanyaannya tetaplah tidak terjawab, tapi Ayub sadar bahwa tidak semua harus dipahami dan dimengerti oleh dia. Ada hal-hal yang harus tetap tinggal sebagai misteri dalam kehidupannya sebagai orang yang setia kepada Tuhan. Dan karena keyakinan itu Ayub berkata, Allah tahu jalan hidupnya. Allah tahu jalan hidupnya, kalaupun diuji, nantinya akan menjadi seperti emas. Ayub percaya bahwa Allah lah yang mengatur hidupnya tanpa harus mendapatkan jawaban-jawaban yang mungkin menggumpal di dalam hati dan pikirannya. Ia tahu pilihan satu-satunya sebagai orang beriman adalah berserah dan membiarkan Allah yang berkarya di dalam hidupnya. Selamat pagi saudara-saudara di tanah Jawa. Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin.